Namaku Sari. Umurku 17 tahun ketika cerita ini dimulai. Aku tinggal bersama ibuku di sebuah rumah sempit, berdempetan dengan bangunan lain di pinggiran kota. Kami mengandalkan warung kecil yang menjual mie instan, gorengan, dan rokok, eceran untuk bertahan hidup. Setiap pagi, aku membantu ibu menata dagangan. Aku bukan anak nakal. Aku bukan anak manja. Aku cuma anak warung yang bermimpi bisa kuliah, meski tahu tabungan kami bahkan tak cukup untuk bayar SPP SMA bulan depan. Suatu hari, seorang pria datang ke warung kami. Ia turun dari mobil hitam mengkilat, berkemeja rapi, rambut putih, tapi senyumnya hangat. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Johan, pemilik pabrik sabun di kawasan industri dekat rumah kami. "Ibumu cerita tentangmu, Sari. Kamu anak cerdas ya," katanya sambil menatapku tajam. Aku hanya tersenyum sopan, tak tahu harus berkata apa. Sejak itu, ia sering mampir, kadang membeli kopi, kadang hanya duduk mengobrol. Aku merasa tak nyaman, tapi ibu selalu bilang, "Dia baik, Sari, orang kaya yang dermawan." Beberapa bulan kemudian, ibu terlihat makin sering gelisah. Ternyata, kami punya utang ke koperasi yang menumpuk. Bunga berjalan, dan ancaman datang. Lalu suatu malam Pak Johan datang dengan sebuah tawaran. "Sari bisa bantu di rumah saya. Bantu bersih-bersih, saya bayar tinggi. Anggap saja kerja sambil belajar." Ibu memegang tanganku. "Ini demi masa depanmu, Nak." Ibu sudah tak kuat sendiri. Aku ragu, tapi apa pilihanku? Hari itu datang. Aku naik ke mobil Pak Johan, membawa satu tas kecil berisi pakaian dan buku tulis. Ia membawaku ke rumah besar yang dikelilingi pagar tinggi. "Ini akan jadi rumah barumu," katanya. "Anggap aku seperti ayah sendiri." Di malam pertama, aku tidur di kamar tamu. Tapi sunyi dan megahnya rumah itu membuatku merasa lebih miskin dari sebelumnya. Aku belum tahu bahwa sejak detik itu, hidupku tak lagi milikku. Keesokan harinya, aku diberi jadwal bersih-bersih, cuci piring, sesekali menemani makan malam. Tak ada pelayan lain, hanya aku dan satu supir yang datang pagi lalu pulang sore. Tapi yang aneh, Pak Johan sering duduk menatapku lama, kadang memintaku duduk di dekatnya. Bahkan pernah menyentuh rambutku dan berkata, "Kamu mirip mendiang istriku waktu muda." Aku mulai merasa takut, tapi setiap kali aku protes, ibu bilang di telepon, "Jangan manja, bertahanlah. Ini demi kita." Hari-hari berlalu, aku tak diizinkan keluar rumah. Ponselku disita. Aku cuma boleh menelpon ibu dengan speaker menyala. Semua gerak-geriku diawasi. "Aku menjagamu," kata Pak Johan suatu malam. "Dunia di luar kejam. Di sini kamu aman, tapi aku tahu aku sedang di penjara tanpa jeruji, tanpa pengadilan, hanya karena aku miskin. Dan dia berkuasa. Janji gaji bulanan hanya omong kosong." Ibu mulai jarang menelepon saat aku ke Pak Johan. Ia menjawab, "Gaji kamu dibayar lewat kebutuhan, makan, tempat tinggal, pendidikan nanti." Aku hanya bisa diam. Aku ingin kabur. Tapi kemana? Tak ada uang, tak ada identitas, tak ada siapapun yang tahu keberadaanku selain ibu. Dan dia, suatu malam, Pak Johan mengetuk pintu kamarku. Aku tak berani membuka, tapi ia masuk dengan kunci cadangan. Ia duduk di pinggir tempat tidur, lalu menyentuh bahuku. "Kamu milikku sekarang. Jangan berontak, atau kamu akan kehilangan segalanya." Aku membeku, tak bersuara, tak menangis, karena tubuhku seperti mati rasa. Paginya, aku menangis dalam kamar mandi, lalu diam-diam menelpon ibu saat Pak Johan pergi. "Ibu, tolong jemput aku takut." Tapi yang kudengar hanyalah, "Kamu jangan lebay, kamu di rumah orang kaya, Sari. Banyak orang ingin posisi." Dan telepon ditutup. Sejak malam itu, aku berhenti menghitung hari. Pagi dan malam tak lagi berbeda. Tubuhku mati rasa, jiwaku kosong. Setiap malam, aku tidur dengan rasa takut. Setiap pagi, aku pakai senyum palsu. Karena aku sadar, hidupku telah dijual. Bukan pada siapapun, tapi oleh orang yang kupanggil ibu. Aku mulai mencari celah untuk kabur. Setiap kali Pak Johan pergi ke kantor, aku mencoba mengingat rute rumah. Kode pagar otomatis
dan kebiasaan sopir yang kadang meninggalkan kunci cadangan di dekat garasi. Di balik dapur, aku sembunyikan sedikit demi sedikit uang receh yang kutemukan di kantong celana Pak Johan saat mencuci. Aku tahu, harapanku tipis, tapi harapan tetap harapan. Sekecil apapun, malam itu, Pak Johan pulang lebih larut dari biasanya. Ia mabuk, bau alkohol menyengat, saat ia tidur. Aku merangkak keluar kamar, mengambil kunci dari tempat rahasia, lalu membuka pintu belakang. Langkahku gemetar, dada berdebar kencang. Aku berlari sejauh mungkin, tanpa arah. Hanya tahu satu hal, aku harus keluar dari rumah itu, hidup-hidup. Pagi harinya, aku tiba di terminal kecil. Uangku tak cukup untuk membeli tiket keluar kota. Aku duduk di bangku kayu, memeluk lutut, menghindari tatapan orang-orang. Seorang lelaki tua penjajah koran menatapku curiga. "Kamu kabur dari rumah ya?" katanya. Aku tak menjawab, tapi saat ia pergi, aku menangis. Bukan karena ketakutan, tapi karena untuk pertama kalinya, aku sadar, di luar sana, tidak semua orang baik. Tapi di dalam sana, lebih jahat lagi, aku tersesat di gang kecil yang asing. Lalu menemukan warung kopi mungil. Pemiliknya, Dani, berusia sekitar 25 tahun. Ia menatapku lama sebelum berkata, "Kamu kabur dari rumah orang kaya ya?" Aku hanya mengangguk, nyaris pingsan. Dani membawaku masuk, memberiku air putih dan nasi hangat. Malam itu, aku tidur di ruang belakang warungnya. Ia tidak bertanya macam-macam, tapi di matanya ada rasa iba dan rasa percaya. Dua hal yang tak kutemukan lagi selama berbulan-bulan. Hari-hari di warung kopi itu jadi awal baru. Aku mulai membantu di dapur, membantu melayani. Dani tidak pernah menyentuhku tanpa izin, tidak pernah menginterogasiku, hanya menyediakan tempat dan diam. Tapi bayang-bayang Pak Johan terus menghantui. Aku tahu, ia tak akan diam, ia akan mencariku. Karena baginya, aku bukan manusia, aku adalah properti. Dan karena itulah, aku harus melawan. 3 hari setelah Dani menghilang, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Aku tahu kamu sedang mencari jalan keluar. Hati-hati, dia tahu segalanya." Pesan itu datang malam-malam. Aku langsung menghapusnya, tapi jantungku belum tenang. Siapa yang mengirim Dani? Atau seseorang lain yang mengamati kami diam-diam? Keesokan paginya, Pak Johan tidak bicara sepatah kata pun saat sarapan. Tapi ia meletakkan ponselku yang disita beberapa hari lalu di atas meja. "Kamu butuh komunikasi, tapi semua pesanmu akan aku pantau," katanya tanpa menoleh. Itu bukan pemberian kebebasan, itu bentuk baru pengawasan. Pukul 2 pagi, ponsel itu berdering, nomor tidak dikenal. Aku ragu, tapi akhirnya ku angkat. "Sari, ini aku, Dani." Suaranya terdengar pelan, latar belakangnya seperti di jalanan. "Kamu di mana?" bisik. "Aku aman, tapi kamu dalam bahaya. Pak Johan tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kamu harus kuat. Nanti aku kirimkan alamat kalau kamu siap." Sebelum aku sempat menjawab, telepon terputus. Aku mulai menyusun rencana, membuat sketsa rumah, waktu-waktu kosong, titik buta kamera. Setiap detik aku manfaatkan untuk menganalisis pola gerak Pak Johan. Pelayan yang biasa mengantarkan makanan pun, kupelajari jamnya. Aku menemukan bahwa setiap Kamis malam, penjaga rumah tidur lebih awal karena ronda lingkungan. Itu pintuku. Tapi sekali lagi, ketakutan menyergap. Aku punya kesempatan, tapi juga banyak kemungkinan buruk. Lari bukan cuma soal kaki, tapi soul, nyawa. Malam itu aku mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku tertangkap basah saat mencoba kabur. Pak Johan tersenyum dingin dan berkata, "Kamu milikku." Sampai mati aku terbangun dengan keringat dingin, nafas berat, telingaku berdenging. Tapi dalam kegelisahan itu, aku tahu satu hal. Mimpi ini tak boleh jadi kenyataan. Tak peduli bagaimana caranya, entah berhasil atau mati. Akhirnya, malam Kamis itu datang. Aku mengenakan pakaian hitam, menyembunyikan uang receh di dalam bra, dan menyelipkan kertas alamat dari Dani di dalam sepatu. Pintu belakang rumah tak terkunci, entah disengaja atau aku memang beruntung. Dengan napas tertahan, aku melangkah keluar rumah itu. Satu langkah,
2 langkah, 3 langkah, sampai suara anjing menggonggong keras dari dalam rumah. Lampu-lampu menyala, dan aku hanya punya satu pilihan, lari. Aku berlari sekencang yang aku bisa, melintasi kebun belakang yang gelap. Suara gonggongan anjing masih terdengar, diikuti teriakan pelayan dan suara kaca pecah. Aku tak menoleh. Tanganku berdarah karena tergores kawat pagar saat aku memanjatnya. Celana kainku robek, lututku terluka. Tapi aku berhasil keluar dari halaman rumah besar itu. Di luar, jalanan sepi. Aku melihat ke kiri dan kanan, tak ada siapa-siapa. Ku ambil kertas dari dalam sepatu, alamat yang ditulis Dani. Aku tak tahu harus naik apa, jadi aku jalan. Tak peduli sejauh apa, malam dan ketakutan mengiringiku. Aku berjalan hampir 1 jam, hingga akhirnya sebuah truk tua berhenti di pinggir jalan. "Dik, kamu kenapa tengah malam jalan sendiri?" tanya supirnya. Aku menggejet bibir, lalu berkata, "Saya baru pulang dari rumah saudara. Rumah saya di arah selatan. Bisa nebeng?" Ia mengangguk. "Naik, tapi cuma bisa sampai pertigaan. Sisanya jalan kaki?" "Ya." Di atas truk, aku menahan tangis. Bau solar mengingatkanku pada masa kecil di warung ibu. Tapi semuanya sudah jauh. Pertigaan yang dimaksud ternyata mengarah ke sebuah kawasan industri tua. Aku mengikuti petunjuk alamat Dani. Setelah memutari beberapa gudang kosong, akhirnya aku menemukan gubuk kayu kecil dengan lampu remang. Aku ketuk pelan. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Dani berdiri di sana, wajahnya tampak kaget sekaligus lega. "Kamu berhasil," katanya pelan. Aku tak bisa menahan air mata. Aku hanya bisa berkata, "Aku takut." Dan ia menjawab, "Kamu berani, dan kamu selamat." Hari-hari pertama di tempat Dani berat. Kami hidup seadanya. Ia tinggal sementara di rumah pamannya yang sedang pergi ke luar negeri. Aku tak keluar rumah. Tak berani membuka jendela. Takut Pak Johan menemukan aku lewat mata-mata atau pelacakan. Setiap suara motor di luar membuatku gemetar. Belum sembuh, tapi luka di hati jauh lebih dalam. Dani memberiku makanan, tempat tidur, dan yang paling penting, rasa aman. Tapi, aku tahu, ini belum selesai. Suatu pagi, Dani memanggilku sambil membawa surat kabar. "Lihat ini." Di halaman dalam, ada berita kecil. Remaja perempuan bernama Sariah dilaporkan kabur dari rumah pengusaha terkenal. Pak Johan, beliau menyatakan bahwa gadis tersebut menderita gangguan mental dan membutuhkan pengawasan medis. Dani mengepal tangannya. Dia berusaha membalikkan keadaan, menyebutmu gila supaya bisa menarik simpati. Aku merasa darahku mengalir dingin. Dunia di luar sana masih dikuasainya. Tapi di dalam diriku, perlahan tumbuh sesuatu yang dulu hilang, kemarahan. Dan kemarahan itu adalah awal dari perlawanan. Dani menghubungi temannya yang bekerja di percetakan kecil. Dalam beberapa hari, aku mendapatkan KTP palsu dengan nama Rika Wulandari. Usia 20 tahun, alamat luar kota. "Ini bukan solusi jangka panjang," kata Dani, "tapi cukup untuk sembunyi. Untuk sementara, aku memegang kartu itu, Rosen, seperti sedang memegang tiket ke hidup baru. Tapi juga sekaligus rasa sakit karena aku tak lagi jadi Sari, anak ibu, korban yang dulu. Kini aku adalah seseorang yang harus bertahan dan melawan." Malam itu, aku bermimpi tentang ibuku. Ia menangis di warung yang sepi, menatapku sambil berkata, "Maaf Sari, ibu hanya ingin kita hidup." Aku terbangun dengan air mata membasahi bantal. Di kepalaku, ibu adalah pengkhianat. Tapi jauh di lubuk hati, aku masih ingin memeluknya. Aku masih ingin menanyakan, apa aku tak cukup berharga untuk dicintai tanpa dijual? Tapi kenyataan sudah berjalan jauh. Tak ada jalan kembali. Doni main dompet. Kabar dari kenalannya di pabrik. Pak Johan mengeluarkan sayembara. Siapapun yang menemukan aku akan diberi hadiah 5 juta rupiah. "Dia pikir kamu miliknya," kata Dani geram. Aku merasa seperti buruan. Tapi aku juga tahu satu hal. Selama aku sembunyi, aku lemah. Aku tak bisa membiarkannya terus menguasai narasi. Aku harus bicara, bukan diam. Dan satu-satunya cara, buka suara di depan publik. Kami mulai merekam video. Dani memegang kamera. Aku duduk di depan latar putih, lampu seadanya. Aku mengenakan hoodie gelap dan menunduk. "Hari ini, aku ingin cerita.
bukan untuk balas dendam, tapi untuk melepaskan diri dari ketakutan. Aku menceritakan semuanya, dari warung, ke rumah Pak Johan, hingga kabur malam itu. Suaraku bergetar, tapi aku terus bicara. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Video itu kami unggah diam-diam lewat akun baru. Judulnya sederhana, "Aku bukan gila, aku korban." Dalam 2 hari, video itu ditonton 200.000 kali. Komentar mengalir, "Kamu kuat, kami percaya padamu." Tangkap Pak Johan. Dan untuk pertama kalinya, dunia memihakku. Dunia melihatku bukan sebagai gadis hilang, tapi sebagai gadis yang berani. Aku belum sepenuhnya bebas, tapi sudah punya senjata, suara. Video pengakuanku viral. Dalam 3 hari, sudah 1 juta kali ditonton. Beberapa influencer ikut membagikan, komentar terus bertambah. Sebagian mendukung, sebagian mencurigai. Tapi yang paling mengejutkan, muncul akun anonim bernama @anak warung minta keadilan yang mengunggah foto warung lamaku dan wajah ibu. Akun itu menuduhku pembohong, pencari simpati. Dia kabur karena suka sama laki-laki lain, ibunya tertekan. Sekarang pura-pura jadi korban. Aku membeku. Aku tahu siapa di balik akun itu. Hanya satu orang yang bisa menciptakan narasi serapi itu. Pak Johan. Rumah tempat aku sembunyi mulai tak aman. 2 wartawan lokal datang. Lalu beberapa hari kemudian, 2 polisi berpakaian sipil mencoba bertanya ke tetangga. Dani makin gelisah. Kita harus pindah atau kamu harus tampil lebih berani. Sekarang mereka cuma punya cerita. Tapi kalau bikin laporan hukum, semuanya akan berubah. Aku ragu, tapi aku tahu. Aku tak bisa selamanya lari. Jika aku ingin kebebasan, aku harus melawan lewat jalur resmi. Kami menemui Bu Retno, pengacara perempuan yang aktif membela korban kekerasan. Ia menatapku lama sebelum bicara. Kamu siap jika kasus ini dibuka? Siap difitnah, siap dikorek masa lalumu? Aku mengangguk pelan. Lebih baik terluka dalam perjuangan daripada dibungkam selamanya. Hari itu, kami mulai menyusun laporan, mengumpulkan bukti, menulis ulang kronologi. Semuanya direkam, difoto, dan ditandatangani. Tanpa diduga, ibu muncul di TV, wawancara eksklusif. Ia menangis di depan kamera. Saya tidak tahu anak saya sekarang di mana. Saya cuma ingin dia pulang. Saya tidak pernah menjualnya. Semua fitnah. Aku menonton dari layar ponsel. Dingin, terasing. Seperti menonton aktris memainkan peran yang dulu pernah menjadi ibuku. Tapi dalam sorot matanya, aku tahu ia sedang menyembunyikan sesuatu. Entah rasa bersalah, atau rasa takut, atau keduanya. 3 minggu setelah video itu viral, kami akhirnya melayangkan gugatan resmi ke kantor hukum dan kepolisian. Nama Pak Johan disebut terang. Kronologi lengkap dicantumkan. Media kembali geger, anak korban eksploitasi gugat pengusaha senior. Judul itu tersebar di mana-mana. Dan hari itu, aku tidak lagi merasa seperti anak warung. Tidak lagi seperti korban. Tapi, sebagai pejuang yang memilih berdiri. Meski sendirian, seminggu setelah gugatan dilayangkan, surat panggilan resmi datang. Aku dipanggil sebagai saksi korban di kepolisian. Surat itu dikirim ke alamat pengacara Bu Retno, bukan ke tempat sembunyiku. Aku membaca surat itu dengan tangan gemetar. Ini bukan sekadar formalitas. Ini bukti bahwa negara akhirnya mulai melihatku, mendengarku. Kita akan hadapi ini bersama. Kata Bu Retno, jangan takut, tapi juga jangan terlalu berharap cepat. Aku tahu, ini baru awal dari jalan panjang bernama keadilan. Hari pemeriksaan datang. Ruangan kecil berisi 1 penyidik, 1 notulen, dan 1 pengacara. Dari pihak kepolisian, aku duduk di depan mereka. Jantungku berdetak sangat keras. Ceritakan dari awal, tanpa dilebih-lebihkan, kata penyidik wanita itu. Aku bicara, lama. Air mata menetes beberapa kali, tapi aku terus lanjut. Dari malam pertama, aku dibawa ke rumah Pak Johan. Sampai malam aku kabur. Mereka merekam semuanya. Ketika aku selesai, ruang itu sunyi. Sari, kata penyidik itu perlahan. Terima kasih. Tidak semua korban sekuat kamu. Dani menyerahkan rekaman video. Pesan ancaman dari nomor misterius.
bahkan catatan harianku. Semua dikumpulkan sebagai barang bukti. Tak lama, Bu Retno mendapat info. Pak Johan sudah menyewa tim pengacara besar. Mereka akan mencoba menjatuhkan kredibilitasku, menyebutku pencari sensasi, bahkan menyelidiki riwayat sekolah dan masa laluku. Sempat lemas, tapi Bu Retno menegaskan, mereka takut karena kamu benar. Untuk pertama kalinya sejak video viral, Pak Johan muncul di TV. Ia duduk rapi dengan jas abu-abu, senyum santun di wajahnya. Saya sangat sedih atas tuduhan tak berdasar. Ini, saya memperlakukan anak itu dengan penuh kasih sayang. Saya menyelamatkannya dari lingkungan yang buruk. Saya anggap seperti anak sendiri. Aku menatap layar itu. Sakit rasanya, tapi juga membuatku semakin yakin. Semua ini harus dibongkar, tuntas. Saat aku mulai merasa lelah dan takut, datang kejutan. Ada petisi online yang mendukung perjuanganku. Dalam 2 hari, 500.000 orang menandatangani tagar keadilan untuk Sari trending di media sosial. Beberapa LSM mulai angkat suara. Bahkan seorang mantan guru SMA ku mengirim pesan video, "Sari, aku percaya padamu. Kamu anak yang baik sejak dulu. Jangan pernah menyerah." Hari itu, aku menangis. Tapi bukan karena takut, melainkan karena merasa untuk pertama kalinya, aku tidak sendirian. Gedung pengadilan itu dingin dan besar. Puluhan wartawan berdiri di luar pagar. Saat aku turun dari mobil Bu Retno, semua kamera menyorot. Kilatan flash membutakan sesaat. Di dalam ruang sidang, Pak Johan sudah duduk. Tampilannya rapi, tapi tatapannya menusuk. Ia menoleh padaku dan tersenyum kecil. Senyum yang dulu membuatku mual. Hakim membuka sidang. Suara palu itu membuat tubuhku gemetar, tapi aku duduk tegak. Di sampingku, Dani dan Bu Retno siap mendampingi. Pertarungan dimulai. Hari pertama menghadirkan saksi-saksi. Ada tetangga yang pernah melihatku dibawa pergi malam-malam. Ada sopir lama Pak Johan yang mengaku diberi uang untuk diam. Tim kuasa hukum, Pak Johan, mencoba merusak kredibilitas mereka. Saksi tidak layak, pernah terlibat hutang. Saksi tidak stabil, pernah dipenjara. Bu Retno menanggapi setiap serangan dengan tenang. Kebenaran tidak ditentukan oleh status, tapi keberanian bersuara. Aku mulai menyadari, hukum bukan cuma soal bukti, tapi soal siapa yang paling tahan. Hari ketiga, ibuku hadir sebagai saksi. Ia masuk dengan wajah datar. Matanya bertemu denganku sejenak, lalu mengalihkan pandangan. Hakim bertanya, "Benarkah Anda menyerahkan anak Anda kepada Pak Johan demi uang?" Ibu terdiam lama, lalu berkata pelan, "Saya hanya ingin Sari punya masa depan. Saya tidak tahu dia akan diperlakukan seperti itu. Aku tak tahu harus marah atau menangis. Tapi aku tahu satu hal, di dalam kata-kata Tania ada pengakuan terselubung." Giliranku bersaksi. Di depan mikrofon, tanganku gemetar. Tapi aku bersumpah. Ku tatap hakim dan mulai bicara. Saya bukan gadis gila. Saya korban. Saya dijual, dikurung, dan dikendalikan. Hari ini saya berdiri, bukan karena kuat, tapi karena tidak ingin gadis lain mengalami hal yang sama. Ruang sidang hening. Bahkan pengacara lawan tak banyak bertanya, karena semua sudah terlihat di wajahku. Ini bukan drama, ini kenyataan. Setelah 2 minggu persidangan, hakim memutuskan menunda putusan untuk waktu tak ditentukan. Kasus ini sensitif. Kami butuh waktu, katanya. Media kembali ramai, netizen terbagi. Tapi dukungan terus mengalir. Petisi mencapai 1 juta tanda tangan. Bahkan ada aksi diam di depan gedung pengadilan. Puluhan orang duduk membawa kertas bertuliskan, "Aku sorry, aku belum menang, tapi aku juga belum kalah." Akhirnya, setelah 4 bulan menunggu, hari putusan tiba. Gedung pengadilan penuh. Bahkan media internasional ikut meliput. Aku mengenakan baju putih polos. Di saku kemejaku, ku taruh selembar foto kecil, aku dan ibu, saat warung kami masih utuh. Pak Johan duduk tenang di seberang. Tapi Koli, ini sorot matanya tak lagi menusuk. Ia terlihat gelisah. Hakim masuk. Semua berdiri. Sidang dimulai. Hakim membuka berkas. Suaranya pelan tapi tegas. Setelah memeriksa keterangan, saksi, bukti, dan pengakuan, pengadilan menyatakan
bahwa terdakwa Yohan Susanto terbukti bersalah atas pemaksaan, penyekapan, dan eksploitasi korban di bawah umur. Tanganku menutup mulut, air mataku jatuh. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah, serta mewajibkan restitusi kepada korban. Suara gemuruh di ruangan. Kamera-kamera menyala. Dani menggenggam tanganku erat. Bu Retno mengangguk pelan. Aku menang. Sore harinya, setelah semua selesai, aku berjalan keluar pengadilan. Di seberang jalan, kulihat sosok yang tak asing ibu, berdiri diam, wajahnya kusut, matanya sembab. Saat mataku bertemu matanya, ia mencoba tersenyum. Tapi aku hanya berjalan pelan ke arahnya, dan berdiri di hadapannya. Ibu, ia menangis seketika. Maafkan ibu, Sari. Ibu terlalu takut, ibu pikir uang bisa menolong kita, tapi ternyata justru menghancurkanmu. Aku tak menjawab, hanya memeluknya. Lama. Karena terkadang, luka tak bisa sembuh, tapi bisa dipeluk. Beberapa bulan setelah putusan, aku menerima tawaran untuk bicara di Forum Pemuda Nasional. Aku berdiri di atas panggung besar, dengan lampu terang dan ribuan mata menatapku. Hari ini, saya tidak bicara sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang merebut kembali harga dirinya. Tepuk tangan bergemuruh. Saya pernah dijual oleh darah saya sendiri. Saya pernah dibungkam oleh uang, tapi saya tidak akan diam lagi. Hari itu, aku bukan Sari yang dulu. Aku adalah Sari yang bertahan, yang menang. Sekarang, aku tinggal di kota kecil bersama Dani. Ia membuka bengkel. Aku membuka warung kecil yang kuberi nama Warung Rika. Bukan untuk menyembunyikan masa lalu, tapi untuk merayakan hidup baru. Kadang, luka masih datang di malam-malam, sunyi. Tapi, aku tahu, aku tak lagi sendiri. Aku punya keberanian. Aku punya suara, dan aku punya kisah. Kisah tentang seorang anak warung, yang akhirnya merebut kembali harga dirinya. Jika kisah ini menyentuhmu, klik subscribe untuk kisah nyata lainnya yang menginspirasi. Bagikan video ini untuk menyuarakan keberanian yang tak pernah mati. Tuliskan di kolom komentar, apa arti harga diri menurutmu?